Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas remedi untuk kuis 1 algoritma. Jadi, untuk pembagian pengerjaannya adalah saya, Christopher Rocky Perkasa, akan mengerjakan soal R2 dan juga soal nomor 1. Terus, Sajidan akan mengerjakan flowchart nomor 2. Terus, Rahwana Satria Effendi akan mengerjakan pseudocode nomor 2. Terus, Akmal Fakri akan mengerjakan flowchart nomor 3. Dan Hafiz Putra Pamungkas akan mengerjakan pseudocode nomor 3. Sekian, jadi ini adalah soal-soalnya. Soal yang ada di R2 yaitu untuk menentukan selisih dari jam mulai dan jam berhenti. Itu bentuk flowchart-nya seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu variabelnya. Yang pertama ada jam 1, menit 1, jam kedua, menit kedua, terus total 1, total 2, selisih jam 3 sama menit 3. Jadi yang pertama ada output yang mengatakan untuk memasukkan jam mulai dengan format urutannya jam lalu menit. Dimasukkan jam pertama lalu menit pertama. Terus sama untuk waktu berakhir jam 2 menit kedua. Terus total 1 saya jadi menggunakan total 1 yaitu jam yang pertama kita kalikan 60 ditambah menit ke 1. Jadi total 1 ini bentuknya dalam menit. Sama halnya dengan jam dengan total 2. Lalu dicek apakah benar kalau misalnya kan logikanya tidak mungkin waktu berakhir lebih kecil daripada waktu mulai. Makanya saya cek dulu. Kalau waktu akhir benar lebih besar, maka dia akan lanjut. Kalau lebih kecil berarti waktu yang dimasukkan itu salah. Makanya akan keluar output waktu berhenti harus lebih lama dibandingkan waktu mulai. Kalau tadi dia benar, akan dicari selisihnya, yaitu total yang kedua, total yang waktu berhenti akan dikurangi dengan total waktu yang mulai. Terus, kan dia kan bentuknya itu masih dalam menit. Kita akan ubah formatnya menjadi titik-titik jam sama titik-titik menit. Caranya gimana? Untuk jamnya kita bagi total yang tadi selisih itu dibagi dengan 60. Terus untuk menit kita menggunakan fungsi mod, yaitu untuk mencari sisa bagi. Karena kan menitnya itu sisa dari selisih yang nggak kebagi sama 60. Makanya nanti akan keluar outputnya seperti ini. Mari kita coba. Kita masukkan dulu jam mulai. Kita misalkan jam mulainya adalah 3 jam dan 15 menit misalnya. Terus jam berakhirnya misalnya 6 jam dan 20 menit. Maka sisanya adalah 3 jam dan 5 menit. Lalu untuk pseudocode-nya sendiri seperti ini. Bisa dilihat pertama declare integer, terus tadi yang variabelnya itu, terus output, terus input J1, input M1, terus output lagi, masukkan jam berakhir, input J2, M2, terus assign yang tadi untuk mencari T1, jadi jamnya dikalikan 60 supaya jadi menit, terus tambahin menit 1, sama halnya dengan yang kedua. Terus if kalau dia benar, maka dia akan jalan seperti ini. Kalau dia salah, maka akan seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal yang selanjutnya, jadi kita disuruh mencari gravitasi. Jadi bentuk flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya sangat simpel ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu variabelnya yaitu T, L, dan G. T itu periode, L itu panjang, G itu gravitasi yang kita cari. Pertama, saya tuliskan output untuk memasukkan periode yaitu T. Dia akan masukkan T, terus masukkan panjang, dia masukkan L. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu G sama dengan 4 kali L kali 3,14 pangkat 2, 4 kali L kali pi kuadrat, dibagi dengan T kuadrat. Nanti hasilnya akan keluar gravitasinya. Mari kita coba dulu. Untuk tugas nomor 2, kita akan membuat flowchart untuk menentukan jenis-jenis segitiga dengan menginput nilai-nilai atau dengan menginput sudut-sudutnya. Kita akan menggunakan aplikasi Flowgorithm, jadi ini merupakan flowchart-nya. Jadi dapat dilihat flowchart-nya cukup simpel. Dan kita langsung saja coba untuk
tes flowchart ini. Oke, jadi kita coba saja untuk menentukan jenis segitiga, contohnya segitiga sama sisi. Jadi kita bisa menginput nilai sudutnya yaitu 60, 60, dan 60. Dan ya, sudut tersebut membentuk segitiga sama sisi. Kemudian sudut yang tidak dapat membentuk segitiga, misalnya 30 derajat. Oke, 30, 30, 30. Dan sudut tersebut tidak dapat membentuk segitiga. Oke, lanjut. Segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki, yaitu dengan menggunakan sudut 90, 45, dan 45. Dan kemudian segitiga sembarang kita akan menggunakan sudut ini 110 derajat, kemudian 40, dan juga 30. Dan sudut-sudut tersebut membentuk segitiga sembarang. Jadi betul. Yang terakhir, kita akan mencoba untuk mencari segitiga sama kaki dengan sudut ini. Oke. 70, 55, dan 55. Oke, jadi sudut-sudut tersebut membentuk segitiga sama kaki. Jadi flow chart ini terbukti bisa digunakan dengan benar. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang telah saya buat itu PCD code yang bertujuan untuk menentukan jenis-jenis segitiga dengan menyatakan sudut-sudut suatu segitiga. Yang pertama, integer A, B, dan C dengan menyatakan sudut-sudut suatu segitiga. Yang kedua, jika A tambah B tambah C tidak sama dengan 180, maka display tersebut menyatakan kumpulan sudut-sudut tidak valid. Dan ketiga, jika A sama dengan B sama dengan C, maka display tersebut menyatakan segitiga siku-siku. Selanjutnya, jika A sama dengan 90 atau B sama dengan 90 atau C sama dengan 90, maka display tersebut menyatakan segitiga siku-siku. Jika tidak, jika A lebih dari 90 atau B lebih dari 90 dan C lebih dari 90, maka segitiga tersebut siku-siku tumpul. Sekian, terima kasih. Jadi di sini kita akan membahas soal nomor 3. Jadi di sini dapat dilihat flowchartnya cukup simple. Yang pertama tentu ada declare. Nah, declare kita menggunakan tipe yang real. Di sini hanya membutuhkan variabel 3 variabel. Ada berat, harga, dan harga akhir. Lalu di sini ada assign. Assign-nya variabelnya nama. Nah, di sini kita menugaskan untuk harga itu 25.000. Nah, lalu output input berapa kilo agar tahu untuk memberitahu agar untuk menginput beratnya. Lalu kita masuk ke inputan. Input seperti biasa standar. Inputnya itu berat. Nah, lalu di sini ada namanya if. Nah, di if ini kita menuliskan berat lebih besar sama dengan 1. Nah, lebih berat sama dengan 1. Lalu untuk yang false-nya, maaf, minimum 1 kilo karena sesuai yang ditugaskan minimum persyaratan beratnya 1 kilo. Lalu untuk yang true, di situ ada assign harga akhir sama dengan harga dikali berat untuk mengetahui harga akhir. Lalu ada output harga akhirnya atau shipping cost-nya. Nah, jadi di sini ada persyaratan dari perumusan nomor 3. Yang pertama itu berat harus di atas 1 kilo. Harganya adalah 25.000. Nah, jika setiap kenaikan 0,5 kilo itu harganya nambah 17.500. Nah, jadi kita coba ya.
Tadi sesuai yang ada syarat di soalnya, 1 kilo itu 25.000. Nah, lalu kita coba jika di bawah 1 kilo, misalkan 0,7 kilo, tidak bisa. Lalu kita akan mencoba kenaikan 0,5. Jadi 1,5 kilo adalah 37.500. Betul. Lalu kita coba misalkan 10 kilo, berarti 200.000. Nah, cukup sekian, terima kasih. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam menghitung shipping cost. Yang pertama ada deklarasi variabel untuk weight, package fee, dan additional fee dideklarasikan sebagai angka real. Habis itu total cost juga dideklarasi sebagai angka real. Yang kedua ada input, itu programnya menampilkan pesan masukkan berat paket dalam kilogram, lalu pengguna diharapkan untuk masukkan berat dengan berat paket. Yang ketiga ada kalkulasi, yaitu biaya pengiriman dihitung berdasarkan berat paket. Jika berat kurang dari atau sama dengan 1 kg, biaya dasar base fee sebesar 25.000 habis itu dikembalikan. Jika tidak, maka berat tambahan di atas 1 kilo dihitung sebagai berat tambahan. Yang artinya berat itu min 1, lalu biaya tambahan ditentukan dengan membagi berat tambahan dengan 0,5. Karena setiap penambahan 0, kilo dikenakan biaya dan kemudian dibulatkan ke atas menjadi 0,5 kilo terdekat. Biaya total adalah jumlah dari biaya dasar dan biaya tambahan. Lalu untuk ringkasannya, jadi jika berat 1 kg atau kurang, biaya pengiriman adalah biaya dasar. Jika tidak, biaya pengiriman termasuk biaya dasar ditambah biaya tambahan berdasarkan berat tambahan.